Guru tua bukan monyet. Saya setuju. Saya setuju. Guru tua bukan monyet. Kalau monyet bukan guru. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu. Bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Terus kalian paksakan kami untuk percaya bahwa guru tua itu adalah sebagai pahlawan gitu. Saya nggak percaya sebelum disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apalagi Aventador 007 atau Muhammad Asghaf mengatakan kalau tidak ada guru tua, maka tidak ada Indonesia, atau Indonesia tidak akan pernah berdaulat gitu. Dan gue merasa itu dongeng gitu. Malam ini saya ingin bercanda ria dengan kalian semua, tetapi ada sesuatu yang viral beberapa waktu yang lalu yang mungkin teman-teman sempat merequest kepada saya untuk membahas terkait guru tua yang ternyata bukan monyet, saudara. Dan ini sudah rame, sudah digembar-gemborkan, mau diselesaikan dengan adat, mau diselesaikan dengan membawa orang yang mengatakan guru tua itu atau Habib Idrus Al-Jufri atau HIS, saudara. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa selama ini ada permasalahan yang seperti itu, sehingga si Rizik pura-pura ngamuk, pura-pura marah, sampai ingin berperang ya. Kalau tanggapan TJ gimana gitu? TJ biasa aja. Gak ada hal yang penting pun, gak ada hal yang ngurusin pun, gak ada yang perlu diribetkan. Toh guru tua itu kan bukan monyet. Yang bilang orang bersorban, kera bersorban, itu bukan kita. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Yang ngapain kita risaukan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Boro-boro kita berbicara kearifan, ya, dewasa aja belum, gitu. Cuman tua aja. Jadi orang tua dibagi dua, ada orang tua yang tahu, ada orang tua yang nggak tahu. Jadi orang tua yang nggak tahu ini, ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak disanjung-sanjung, dia akan tersinggung gitu. Jadi tidak ada kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya heboh. Hal kecil jadi heboh gitu. Mereka pikir ketika mereka menghebohkan itu, orang yang mereka agungkan itu akan naik level gitu. Justru di situ akan semakin ngedown, saudara. Ya, mereka nggak dewasa. Mereka dalam hal ini pecinta habaib yang mengeluh-elukan habaib. Habaibnya sendiri pun nggak dewasa. Gitu. Contoh, mereka mengatakan saya anak pelacur. Apa saya marah? Ketika saya nggak marah, mereka panas-panasin. Ente dibilang mak ente aja pelacur, ente nggak marah. Gimana sih ente? Gue bilang, mak kau pelacur. Terus ente bisa apa? Saya bilang gitu, diam.
Terus kalau dia bilang mak kita pelacur, mak kita akan berubah menjadi pelacur gitu? Hah? Terus kita akan ngamuk-ngamuk nyari orang sampai mengeluarkan tenaga gitu? Hah? Aventador 007 atau Habib Muhammad Asgaf mengatakan kepada saya bahwa Teguh Umar itu seorang pengkhianat. Pengkhianat itu lebih sakit daripada monyet. Seorang pahlawan yang diakui sebagai pahlawan nasional, yang diakui sebagai pahlawan di Aceh, yang diakui sebagai ahli strategi di Aceh, yang diakui sebagai seorang pemberani di Aceh, yang diburu mati-matian oleh Belanda hingga beliau tertembak. Yang kampungnya dibakar dikatakan sebagai pengkhianat. Itu nama beliau sudah diabadikan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apakah saya marah? Tidak. Apa yang saya harus lakukan ketika dibilang begitu? Saya harus kasih paham. Saya harus kasih pengertian. Itu yang disebut dengan kedewasaan. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Ada permusyawaratannya. Nah, supaya mencapai keadilan, saudara. Jadi nggak semata-mata kepung dia, pukuli dia, persekusi dia, penjara dia. Oh, tidak bagi saya. Orang-orang yang telah menghina saya, menghina leluhur saya, menghina keluarga saya, bahkan mereka menghina Nabi saya, apakah saya marah? Kalaupun mereka menghina Nabi kita, kita harus bantah. Orang yang mengolok-ngolokkan, suka mengolok-ngolokkan, diolok-olokkan kok marah?